Sebelum video dimulai, alangkah dermawannya bagi kalian apabila klik tombol like, subscribe, dan klik tombol notifikasi untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih. Timnas kembali kalah, Bima Sakti senang. Vietnam kembali pantau Timnas U23 di AFF. Sintayong belusukan cari pemain untuk AFF 23 dan enggan memang Nyil Egy Maulana Fikri. Timnas U17 Indonesia kembali dibungkam Kashima Antlers dengan skor 2-3 pada laga uji coba di Stadion Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu 5 Agustus 2023. Pada laga ini, Timnas U17 Indonesia mendapatkan peluang pertama pada menit keempat melalui sepakan tendangan bebas M. Rizky. Namun sayang bola masih bisa dihadang oleh pemain belakang Kashima Antlers. Tandukan Nabil Asyura pada menit ke-9 melambung tipis di atas gawang Kashima Antlers. Homaru Tokuda berhasil menyerangkan gol ke gawang Timnas pada menit ke-10, tapi dianggap offside dan dianulir gol tersebut. Pada menit ke-11, kiper Timnas Ikram berhasil menyelamatkan gawang dengan menepis bola hasil tendangan bebas Kosei Ogasawara. Tendangan Kento Iki dari luar kotak penalti belum tepat sasaran pada menit ke-21. Kashima Antlers memimpin 1-0 atas Timnas U17 Indonesia pada akhir babak pertama melalui tandukan Haruto Matsumoto. Berawal dari Kento Iki melepaskan umpan lambung dari sisi kanan. Bola yang datang lalu disambut tandukan Haruto Matsumoto dan menaklukkan kiper Timnas. Di awal babak kedua, Bima Sakti memasukkan Jehan Pahlavi. Jehan menggantikan Nabil Asyura. Pada menit ke-54, Timnas U17 mendapatkan hadiah penalti usai bola hasil tendangan Jehan mengenai tangan Yunosuke Dobashi di kotak terlarang. Tendangan penalti diambil oleh Vigo Dennis yang menjadi eksekutor. Tendangan keras Vigo menghujam masuk ke sisi kanan gawang Kashima Antlers, sedangkan Koki Shimada justru melompat ke sisi kiri. Melalui skema serangan balik, Timnas U17 Indonesia berbalik unggul pada menit ke-64. M. Rizky Afrizal dengan tenang menaklukkan Koki. Bola sepakan Rizky Afrizal melaju mulus ke sisi pojok kanan bawah gawang Kashima Antlers. Timnas U17 Indonesia memimpin 2-1. Namun keunggulan Timnas U17 Indonesia tak bertahan lama, tandukan Koji pada menit ke-70 membuat skor kembali imbang 2-2. Dan di akhir babak kedua, Timnas U17 Indonesia kembali kebobolan lewat tandukan Koji pada menit ke-88. Gol tersebut berawal dari skema tendangan pojok, lalu Koji yang tanpa pengawalan dengan bebas melakukan tandukan. Kashima Antlers unggul 3-2 atas Timnas U17 Indonesia. Skor 3-2 untuk Kashima Antlers bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil ini sekaligus membuat Timnas U17 menelan kekalahan lagi. Indonesia melanjutkan tren negatifnya. Seperti yang diketahui, tim asuhan Bima Sakti sebelumnya menyerah dari Barcelona Juvenil A dengan skor telak 0-3. Pada laga ini, Bima Sakti cukup senang walau kalah dan apresiasi dengan penampilan ini dengan adanya 2 gol yang diciptakan. Laga ini yang menjadi sorotan adalah 3 gol yang diciptakan oleh Kashima Antlers, semua melalui skema bola mati. Dan terlihat antisipasi pemain-pemain Timnas sangat lemah di bola atas, Timnas praktis hanya mengandalkan serangan balik. Kita akan perbaiki kekurangan area tersebut, ungkap Bima. Jangan lupa lawan-lawan yang akan dihadapi nanti di Piala Dunia U17 3-4 kali kekuatannya lebih kuat dari Barcelona dan Kashima. Jika lawan mereka saja kita kalah, bagaimana dengan lawan sesungguhnya? Silakan berikan masukan dan komentar pecinta Timnas untuk kemajuan Timnas Indonesia ke depan. Vietnam pantau Timnas U23. Persiapan Timnas menghadapi Piala AFF U20 2023 mendapatkan sorotan dari media Vietnam, Soha.vn. Mereka mempertanyakan Sintayong yang tak kunjung menggelar pemusatan latihan (TC). TC Timnas U23 Indonesia sendiri rencananya baru akan dimulai pada tanggal 8 Agustus mendatang, sembari STY mencari pemain yang dibutuhkan. Piala AFF U20 2023 akan digelar di Thailand pada tanggal 7 Agustus hingga 26 Agustus. Dengan sisa waktu 10 hari lagi, Piala AFF U23 2023 akan dimulai di Thailand, namun sejauh ini skuad Timnas U23 Indonesia belum bisa bergabung, tulis Soha. Lebih lanjut, Soha membandingkan dengan persiapan yang telah dilakukan oleh Timnas U23 Vietnam sejak tanggal 29 Juli lalu. Meski begitu, Timnas U23 Vietnam bukannya tanpa masalah.
Tim asuhan Hoang Antuan rupanya belum lengkap karena beberapa pemain masih absen. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia dan Vietnam berada dalam grup yang berbeda pada ajang Piala AFF U23 ini. Skuad Garuda Muda tergabung dalam grup B yang berisi Malaysia dan Timor Leste. Sedangkan Vietnam berada dalam grup C dan akan berhadapan dengan Filipina serta Laos. Pada ajang AFF U23 kali ini, sepertinya Vietnam mempunyai target juara, sedangkan Indonesia tanpa target juara. Karena Indonesia mempunyai targetnya sendiri untuk level yang lebih tinggi, yaitu lolos kualifikasi Piala Asia U23. Shin Tae-yong belusukan dan ogah panggil Egy. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pengakuan mengejutkan terkait peluang Egy Maulana Fikri comeback bela skuad Garuda. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memang tengah berkeliling ke kompetisi Liga 1 2023/2024. Tujuan dari Shin Tae-yong cukup jelas, yakni untuk mencari pemain-pemain muda dan melihat pemain senior. Kedatangan Shin Tae-yong dalam laga tersebut bukan lain adalah untuk memantau pemain. Perlu diketahui bahwa pelatih dari negeri ginseng tersebut masih mempersiapkan skuad Timnas U23 untuk ajang Piala AFF U20 2023. Garuda akan menghadapi Malaysia dan Timor Leste dalam grup B. Pencarian pemain masih terus berlangsung demi mendapatkan yang sesuai dengan kriteria. Ia mengaku sedikit kesulitan karena belum ada pemain yang benar-benar menonjol ataupun menarik perhatian dirinya. Memang saya lagi mencari pemain baru, tetapi sampai saat ini belum ada yang menonjol permainannya. Walau bagaimanapun, Shin Tae-yong tetap optimis bahwa ia akan menemukan pemain-pemain yang ia inginkan. Untuk masalah Egy Maulana Fikri apakah akan dipanggil kembali, Shin Tae yang enggan memberikan jawaban, sepertinya dia masih sakit hati dibohongi. Seperti yang kita ketahui, Egy pernah dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan timnas untuk persiapan Piala Asia. Tapi Egy beralasan cedera, tapi kemudian dia main untuk klub tanpa kurang satu apapun.